Hai guys, kembali bersama gue di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para penonton yang kangen dengan film Kopet? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Karena kali ini Sakahyang akan mereview sekaligus membahas teror Kopet yang menimpa seorang mamah muda saat sedang mendaki pegunungan. Dimana film ini berjudul Don't Move 2024. Tapi setelah lihat film ini, lebih tepatnya jika film ini diberi judul Cannot Move. Emangnya ngapa bang? Tonton aja deh. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang ibu muda bernama Iris yang terus pelongo-pelongo menatap plafon. Hingga setelah melihat mainan kapal laut milik mendiang putranya, Iris yang dihantui rasa bersalah berniat untuk pergi ke suatu tempat tanpa sepengetahuan suaminya. Setibanya di Taman Nasional bagian kidul, Iris bergegas memulai pendakian. Rupanya Iris berniat untuk nyekar ke tempat tewasnya putranya yang bernama Matteo. Sambil menahan tangis, Iris terlihat menyesali keteledorannya yang membuat Matteo terjatuh dari tebing curam. Hingga di tengah kesedihan, Iris terlihat mendekati tebing bagaikan orang yang kurang iman. Beautiful day. Namun untungnya tiba-tiba datang seorang pria bernama Richard yang berusaha mengingatkan Iris, di mana tindakan bodoh yang Iris lakukan akan membuatnya mendapat hukuman kekal di neraka dan merasakan penderitaan tiada akhir. Dan untuk mengadu nasib, tiba-tiba Richard menceritakan insiden kecelakaan yang telah menewaskan tunangannya yang bernama Chloe, di mana insiden tersebut membuatnya larut dalam kesedihan. Namun akhirnya Richard yang menyadari jika hidupnya harus tetap berlanjut, berusaha menerima takdir. Mendengar ucapan Richard yang terasa benar, Iris pun menceritakan insiden yang menimpa putranya, di mana ketika itu ia dan suaminya sibuk membuat konten TikTok hingga membuat Matteo lepas dari pengawasan dan terjatuh ke dasar tebing. Mendengar hal itu, Richard meminta Iris untuk ikhlas dan menjadikan itu sebagai pelajaran, karena TikTok bukanlah Alkitab yang bisa dijadikan acuan hidup alias standar hidup TikTok. Singkat cerita, di tengah perjalanan pulang, Richard terlihat senang saat Iris ikut turun gunung. Terlebih wejangannya berhasil membuat Iris sadar dari dosa besar. Not such a car guy anymore. Setibanya di parkiran, Iris berterima kasih pada Richard yang telah menyadarkannya. Lantas, ia pun pamit untuk pulang. Melihat Iris kesulitan membuka pintu mobil, bukannya minggirin mobil, Richard malah keluar sambil membawa payung. Mamang, harusnya dari jauh udah tahu itu pintu nggak bisa dibuka atau bisa lewat pintu kanan. Sudahlah, ternyata Richard adalah seorang psikopat. Singkat cerita, Iris yang siuman pun panik saat menyadari dirinya menjadi korban penculikan. Di saat itu pula, Iris berusaha menelepon bantuan menggunakan Apple Watch miliknya. Akan tetapi, Richard berkata jika apa yang Iris lakukan hanya sia-sia, karena sinyalnya sudah pasti dipersulit sutradara agar filmnya lebih menarik. Do this, don't hurt me. I have children. Setelah mengambil pisau lipat di saku celananya, Iris yang berusaha memotong ripet terlihat mengajak Richard mengobrol guna mengalihkan perhatian. I know what you're doing.
Not the first. But I speak my truth. Fuck you are. Sungguh nekat. Setelah mobil ringsek menabrak pohon jengkol, Iris yang panik berusaha kabur. It couldn't have been more perfect. Di tengah kepanikan, Iris langsung menodongkan pisau dan meminta Richard untuk pergi. Antara pengen ketawa dan heran, Richard pun berkata kenapa Iris melawan, bukannya tadi di tebing lu pengen mokad. Mendengar tsunami fakta, Iris hanya menjawab pucek. Lantas sambil menunjukkan bekas suntikan, Richard meminta Iris untuk pasrah saja, karena 20 menit lagi obat yang ia suntikan akan membuat Iris lumpuh total, bagaikan orang yang kena tindihan tidur alias erep-erep. Dirasa hanya gertakan saja, Iris yang panik berusaha untuk kabur. Running is... Di tengah pelarian, Iris pun panik saat tangannya mulai terasa kaku. Dirasa obat pelumpuh itu betulan, ia pun langsung menyetel stopwatch 20 menit, lalu kembali berusaha kabur. Namun baru saja turun dari gawir, kini cekernya mulai terasa pengkor sebelah. Namun baru 3 menit berjalan, Iris semakin panik saat kelumpuhan cekernya terasa seperti ceker badak. Di saat itu pula, Richard yang melakukan pengejaran dengan santuy mengikuti Iris. Hope you found a good hiding place! Di tengah ketegangan, sialnya Iris malah bersembunyi di dekat sarang semut tataman. Untung saja Iris berhasil kabur dengan cara menghanyutkan diri. Dan anehnya, tubuh Iris mengambang begitu saja seperti meski banyak bebatuan dengan air beriak tidak sedikit pun membuatnya terbalik dan tenggelam. Aneh, aing mah. Meskipun tubuhnya tidak terluka, dengan tubuh yang semakin kaku, Iris berusaha merangkak untuk meminta bantuan. Akhirnya, tubuh Iris benar-benar lumpuh total meski kesadarannya masih ada. Hampir saja, di saat itu pula seorang abah-abah yang sedang memotong rumput merasa heran dan berusaha membangunkan Iris. How did you get all the way out here? So, you can see me? Merasa ada yang aneh, si abah bergegas mengambil Arko untuk membawa Iris ke dalam rumah.
Sesaat kemudian, ketika si Abah akan menelepon bantuan, Iris yang mendengar suara ketukan terlihat memberi isyarat dengan kedipan cepat bak orang cacingan. Dan benar saja, Richard yang datang pura-pura panik dan beralasan jika ia sedang mencari istrinya yang sedikit gelo setelah mobilnya menabrak pohon jengkol. Mendengar hal itu, si Abah yang curiga langsung menutup pintu dan memintanya menunggu di luar. Namun belum sempat si Abah menelpon polisi, ia pun kesal saat melihat aksi cologok Richard yang tiba-tiba masuk. You mind? Menyadari si Abah akan menelepon 911, Richard langsung berakting dan menangis terseduh-seduh seperti sungguh sedih saat si Abah mendengarkan alibinya. Di saat itu pula Iris yang disembunyikan di belakang kursi terlihat kesal saat mendengar apa yang Richard ungkapkan. Bosan dengan cocotan Richard, si Abah langsung memintanya untuk pergi. Dirasa sulit, Richard yang menyadari si Abah menyembunyikan Iris langsung mengancam akan menghabisinya jika tidak memberitahukan keberadaannya. Mendengar hal itu, si Abah memberitahu jika Iris ia sembunyikan di dalam gudang. Give me the phone first. Setelah membuat Richard ketiban lemari jati, si Abah pun memperingatkan jika polisi akan segera datang. Kill you. Tanpa diduga, meski telah rentak, namun si Abah berhasil menghajar Richard seperti maling panci. Tapi tiba-tiba, sungguh nggak punya titit. Richard yang kalah adu mekanik mengeluarkan pisau dan membuat si Abah yang baik hati merasakan mules ekstrim. Kemudian, Richard yang mendengar tim kepolisian akan datang bergegas mengambil sekompan pertalit untuk melenyapkan barang bukti. Eta si goblok. Kematian si Abah pun sia-sia saat Iris memutuskan meminta bantuan Richard untuk membawanya keluar dari rumah. Dan kini Iris pun kembali tertangkap oleh Richard. Kemudian Richard berkata jika akibat dirimu yang labil, si Abah beserta harta bendanya seketika musnah. Tengah perjalanan, Richard terlihat kesal saat melihat mobil slow menghalangi jalannya. Singkat cerita, sesampainya di Ojons Pom Maxi, Richard yang akan mengisi bensin terlihat memasangkan topi si Abah pada Iris biar dianggap sedang molor. Hingga sesaat kemudian, Richard yang melihat pemadam dan tim kepolisian pergi ke rumah si Abah terlihat senang saat melihat kepulan asap dari rumah si Abah. Sementara di dalam mobil, Iris yang bisa menggerakkan tangannya terlihat berusaha membuka sabuk. What are you doing? Dengan tatapan putus asa, Iris berusaha memberi isyarat untuk meminta tolong. Tapi di saat itu pula, Richard yang melihat hal tersebut bergegas mengisi bensin. Singkat waktu, Richard berusaha menderek mobil kreditannya yang ringsek guna menghilangkan bukti-bukti yang bisa dilacak kepolisian.
Melihat seperti ada kecelakaan, seorang petugas bernama Daniel berusaha memastikan keadaan. Di saat itu pula Iris yang masih lumpuh berusaha meminta bantuan. Hingga sesaat kemudian, Richard yang melihat kedatangan petugas beralasan jika insiden kecelakaan ini disebabkan oleh kelakuan istrinya yang frustasi setelah kematian putranya, dan kini ia berniat menderek mobilnya untuk dibawa ke bengkel. Sementara di dalam mobil, Iris membuka kaca mobil untuk meminta bantuan. Any reason you didn't call 911? You say you weren't in the car. Saat Iris berhasil membuka kaca, Daniel yang curiga pada gelagat Richard bergegas menghampiri Iris. My God, malang sekali. Daniel si petugas teladan pun tewas setelah kepalanya digaplok sampai kentob. Sesaat kemudian, Richard langsung memasukkan jasad Daniel ke dalam mobilnya dan kembali berusaha menghilangkan barang bukti dengan membakarnya. Setelah membakar Daniel dalam mobilnya, Richard bergegas pergi untuk menyelesaikan aksi kopetnya. Namun tanpa Richard sadari, Iris berhasil mengambil suntikan pelumpuh milik Richard. Di tengah perjalanan, Iris yang mulai bisa berbicara menanyakan alasan Richard melakukan hal ini. Lantas Richard mengungkapkan, ketika calon istrinya sekarat, dirinya tiba-tiba merasakan sensasi bahagia dan renyah. Dan kini, ia begitu ketagihan saat melihat orang lain meregang nyawa. Sesimpel itu alasannya. Last stop. Plenty of company down there. Suwe sekali, meski berhasil menyucukan suntikan, namun karena kokodnya yang kaku, Iris pun gagal menyuntikan obatnya. Lantas setelah membuang obat pelumpuh, Richard pun berkata jika kematian Iris yang bosan hidup tidaklah sia-sia dan setidaknya bisa membuat dirinya senang. Sesaat kemudian, Richard langsung menyeret Iris menuju perahu. Sesampainya di tengah danau, Iris yang sadar akan ditenggelamkan menggunakan batako meminta tolong untuk mengambilkan mainan kapal laut milik anaknya sebagai permintaan terakhir. Inilah akibatnya jika ngekopet tapi banyak cetak dan recall. Iris pun berhasil menyucuk Richard sampai sariawan. Akhirnya, Iris pun berhasil lolos dari psikopat Richard. Namun sesaat kemudian, ia pun panik saat tembakannya yang sabun membuat perahu ini bocor. Akhirnya, setelah efek obat pelumpuh menghilang, Iris pun berhasil berenang ke tepi dermaga. Sesaat kemudian, Iris pun berniat mengecek keadaan psikopat yang sekarat di tepi danau. Melihat Richard yang sekarat,
Iris tetap berterima kasih pada Richard yang telah menyadarkannya untuk menjalani hidup. Namun masa hidup Richard sepertinya harus berakhir, di mana Iris meninggalkannya mati kehabisan darah. Bagaimana? Menegangkan sekali bukan? Tindakan kopet yang Richard lakukan terlalu bertele-tele dan banyak cetak. Hingga seperti yang kita tahu, jika banyak taunting dan recall pastinya di comeback. Meskipun menegangkan dan bikin kesal penonton, film ini memiliki alur yang terlalu ngadi-ngadi, maksa, dan di luar Nurul. IMDb untuk film ini adalah 5,8 dan menurut Sakayang cocok saja dengan nilai 5,0. Di samping si kopetnya lemah dihajar aki-aki aja babak belur, adegan hanyut seperti batang pohon jengkol, polisi pelangap-pelongo ngekopet banyak taunting akhirnya di comeback, serta tokoh utama dengan sifat ngeselin. Tapi di film ini ada sedikit pelajarannya, yaitu jangan keluyuran tanpa izin dari suami meski suaminya masih molor seperti di awal film. Mungkin segini saja review dan pembahasan film Don't Move atau lebih tepatnya Cannot Move 2024. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.